Langsung saja kita persilakan kepada Ustadz kita. Fadilatihi falyatafaddal mashkura wa majrah. Kami persilakan Ustadz. Baik, syukran. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Para serta konsultasi syariah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki keluarga dari kalangan manusia. Qalu, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, manhum, siapa orang-orang tersebut yang menjadi keluarganya Allah dari kalangan manusia? Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, hum ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuhu. Mereka itu adalah ahli Quran. Mereka lah yang merupakan keluarga Allah dan orang-orang khusus Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ahli Quran, yang mana mereka ini adalah merupakan keluarga Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab kalau dikatakan ahli, itu maksudnya adalah keluarga dan orang terdekat. Ya, kalau dikatakan dia adalah ahlullah wa khasatuhu, maksudnya adalah orang-orang dekat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang Allah dekatkan, orang-orang khusus dan istimewa Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini merupakan orang-orang istimewa yang menjadi orang-orang terdekat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka ini merupakan ahlul Quran. Namun, siapakah yang dimaksud dengan ahli Quran di sini? Ada beberapa penjelasan dari ulama kita berkaitan dengan siapakah sebenarnya yang dimaksud dengan ahli Quran. Di antaranya adalah sebagaimana disebutkan oleh misalnya Al-Munawi rahimahullah, bahwasanya ahli Quran itu merupakan hafadzatul Quran. Mereka adalah para penghafal Al-Quran. Tetapi tidak terbatas pada hanya sekedar menghafal saja. Ya, mereka menghafal Al-Quran sehingga mereka menjadi ahli Quran, tetapi tidak sampai di situ saja. Beliau katakan hafadzal Quran al-amiluna bihi, yang mengamalkan isi daripada Al-Quran tersebut. Maka mereka ini adalah hum awliyaullah al-mukhtassuna bihi. Maka mereka inilah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang merupakan orang-orang istimewa. Nah, sehingga di sini untuk menjadi ahli Quran yang merupakan ahli Allah Subhanahu wa taala, keluarga Allah dan orang-orang istimewa Allah, adalah dia menghafal Al-Quran tersebut dengan baik, dia membacanya setiap harinya, dan tidak sampai di situ saja, tidak sampai hanya sekedar membaca dan juga menghafalkannya. Apalagi hanya sekedar memiliki suara yang indah ketika membacakan Al-Quran, ya, dengan berbagai macam maqamatnya, sehingga memperindah Al-Quran tersebut atau membacanya dengan suara yang merdu dan indah. Tidak hanya sampai di situ saja. Untuk
dijadikan atau masuk dalam kategori ahli Quran. Namun yang terpenting adalah al-amiluna bihi, kata kata beliau, yang mengamalkannya, yang mengamalkan Al-Quran tersebut. Nah, hal ini juga sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ketika beliau menjelaskan siapakah sebenarnya ahlul Quran itu. Beliau mengatakan maka ahlul Quran itu adalah al-amiluna al-alimuna bihi, al-amiluna bima fihi. Jadi ahli Quran itu adalah orang yang al-alimuna bihi, yang alim, ya, mengetahuinya, memahami isinya, mengetahui tafsirnya, mengetahui makna-maknanya yang terkandung di dalamnya. Kemudian al-amiluna bima fihi, dan mengamalkan apa yang terdapat dalam Al-Quran itu. Wa ilam yahfadhuhu an dhahri qalbin, walaupun orang tersebut tidak menghafalnya di luar kepala. Ya, bukan menjadi persyaratan untuk menjadi seorang ahli Quran itu adalah dia menghafalnya, dia membacanya dengan tajwid, atau membacanya dengan suara dan lagu-lagu yang merdu, ya, dengan maqamat yang indah. Tetapi yang terpenting adalah alim amil. Dia tahu, paham, dan dia mengamalkannya. Walaupun, kata beliau, walaupun dia tidak menghafalkannya, walaupun dia tidak memiliki suara merdu ketika membacanya. Nah, maka beliau tegaskan, wa amma man hafidhahu walam yafhamhu walam ya'mal bima fihi falaysa min ahlihi. Adapun orang yang hafal, ya, dia menghafalkan Al-Quran, mungkin dia hafalkan 30 juz, ya, Al-Quran dengan itqan, dengan kuat hafalannya. Namun walam yafhamhu, namun dia tidak paham, ya, tidak alim, tidak paham. Walam ya'mal bima fihi, kemudian kedua dia tidak mengamalkan isi daripada Al-Quran, falaysa min ahlihi, maka ini tidaklah dikategorikan masuk dalam ahli Quran. Jadi beliau katakan walaupun dia itu hafal, walaupun dia itu memiliki kekuatan hafalan terhadap Al-Quran, namun dia tidak memahami apa yang dia hafal dan dia tidak mengamalkan apa isinya, maka ini tidaklah termasuk ahli Quran. Ya. Wa in aqama hurufahu iqamatas sahmi, walaupun dia meluruskan, ya, huruf-hurufnya, maksudnya dia membacakan hurufnya dengan makhraj huruf yang tepat, lurus seperti lurusnya anak panah, tapi dia tidak paham dan tidak mengamalkannya, maka bukanlah termasuk termasuk ahli Quran. Dan hal ini eh, ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadisnya ketika beliau menyebutkan tentang eh, kejadian pada hari kiamat, di mana manusia dibangkitkan. Lalu di sana akan ada satu fenomena kejadian pada hari kiamat, yaitu syafaat. Maka Al-Quran pun juga datang untuk memberikan syafaat. Rasulullah SAW mengatakan, yu'tabil Quran yaumal qiyamah wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi. Didatangkan Al-Quran pada hari kiamat dan ahlinya, alladzina kanu ya'maluna bihi, yang dulu mereka adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Nah, jadi di sini kita melihat Rasulullah SAW mengaitkan atau mengkait, ya, mengaitkan bahwasanya ahli Quran itu adalah alladzina kanu ya'maluna bihi. Dikategorikan ahli Quran kalau dia mengamalkan Al-Quran. Jadi di sini yutabil Quran yaumil qiyamah wa ahlihi. Siapa ahli ini? Alladzina kanu ya'maluna bihi, yaitu orang-orang yang dulu mengamalkannya. Maka dia dikatakan
dikategorikan sebagai ahli Quran kalau dia adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Walaupun dia menghafalnya, walaupun dia mungkin menulisnya, tetapi tidak paham, apalagi tidak mengamalkannya, maka tidaklah termasuk ahli Quran. Nah, sebagian orang kita mengatakan bahwasanya seorang akan menjadi ahli Quran itu kalau pertama dia memperbanyak membaca Al-Quran, setelah itu dia menghafalkannya dengan baik, kemudian dia memahaminya, mempelajarinya, mentadabburinya, kemudian dia mengamalkannya, ya, dan terakhir membacanya dengan baik, dengan aturan-aturan hukum-hukum tajwidnya, maka inilah yang menjadi ahli Quran. Artinya dia mengumpulkan perkara-perkara tersebut sehingga dia menjadi ahli Quran. Namun yang paling pokok di sini di antara kelima hal tersebut, yang paling pokok adalah paham maknanya dan mengamalkan isinya. Walaupun yang lainnya ini dia kurang, namun dia memahami dengan baik Al-Quran dan mengamalkan isinya, maka inilah dia dikategorikan, dijadikan, dinamakan sebagai ahli Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman terhadap Al-Quran dan memberikan taufiknya, hidayahnya kepada kita untuk mengamalkan isi daripada Al-Quran ini. Wallahu taala alam. Baik, Masya Allah, syukran wa jazakumullah khairan Ustaz atas materi pengantar di malam hari ini terkait dengan Ahlul Quran. Ya, Ustaz tadi jelaskan siapa itu Ahlul Quran dan di antara keutamaan-keutamaannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya kita atau di antara keluarga-keluarga kita sebagai Ahlul Quran. Insyaallah taala, amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa sekalian, kami persilakan kepada para pemirsa di malam hari ini untuk mengirimkan pertanyaannya ya seputar tema kita ya tentang Ahlul Quran, atau juga masalah-masalah lainnya, permasalahan-permasalahan umum, eh, apapun itu yang ingin ditanyakan, insya Allah silakan dikirimkan melalui kolom komentar live Zoom kita, atau yang ingin bertanya langsung juga bisa dengan menekan tombol raise hand. Barakallahu fikum. Baik, saat mengawali mungkin dari materi yang sudah disebutkan oleh Ustadz kita tadi. eh Pertanyaannya, Ustadz, kadang kita menemukan ya eh orang-orang yang mungkin dikenal ya dengan hafizul Quran ya, namun di sisi lain ya kita ketika kita bermuamalah ya kita mendapati pada dirinya eh, ada ya sifat-sifat atau kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, Ustadz. Ya, entah itu eh, hal-hal yang buruk atau bahkan justru menyerempet kepada hal-hal yang maksiat ya. Bagaimana kita memandang dalam hal ini terkait eh, hal ini, Ustaz? Misalnya dia punya hafalan Quran tapi eh, tidak mencerminkan pada akhlaknya. Mohon nasihatnya, Ustaz. Barakallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi dari perkataan ulama kita yang berkaitan dengan ahli Quran, bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang mengamalkan isi daripada Al-Quran. Nah, kita terkadang melihat ada orang-orang yang Allah berikan kelebihan, dia menghafal Al-Quran dengan baik dan mungkin hafalannya dikategorikan sebagai hafalan yang kuat, mungkin juga bisa meraih peringkat dalam eh, musabaqah hifdzul Quran. Namun dari pengamalan hariannya kita lihat eh, belum menggambarkan tentang akhlak dan juga sifat-sifat ahli Quran. Nah, yang pertama bahwasanya
eh, ahli Quran ini pun juga bertingkat-tingkat. Mereka bertingkat-tingkat. Ada yang sempurna, yaitu dengan yang bisa mengamalkan Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada juga yang eh, di bawahnya, tingkatan di bawahnya. Dia mengamalkannya, namun sebagian dia tidak amalkan atau sebagian dia langgar. Ya mungkin karena lalai, mungkin karena hawa nafsu, maka tingkatannya rendah. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dari hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala pilih, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi tiga. Summa awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Lalu kami wariskan Al-Quran ini, Alkitab ini, Al-Quran ini kepada orang-orang ya, yang kami pilih. Jadi Al-Quran ini diwariskan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah pilih. Jadi mereka adalah hamba-hamba pilihan. Mereka adalah ahlul Quran, tetapi mereka bertingkat-tingkat. Faminhum zalimun li nafsi. Ada di antara mereka yang masih zalim terhadap dirinya. Artinya masih ada perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang dia langgar, lalu dia bertobat, lalu dia langgar ya dengan kena dikuasai oleh hawa nafsu ya, lalu dia kembali bertobat. Wa minhum muqtasid, ada yang berusaha untuk tidak terjatuh kepada perbuatan-perbuatan dosa, apalagi dosa besar. Walaupun mungkin dari segi pengamalannya masih belum maksimal. Artinya yang wajib-wajib sudah selesai. Namun menambah amal-amal sunat itu mungkin masih terbatas. Lalu ada yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairat. Ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya tidak ada pintu-pintu kebaikan yang terbuka kecuali dia bersegera untuk masuk ke dalamnya dan berlomba-lomba. Nah, sehingga di sini kita melihat mereka bertingkat-tingkat dan semuanya ya Allah katakan Aurasnal kitab alladzina astafaina min ibadina. Allah wariskan kitab itu kepada mereka-mereka ini. Nah, jadi mereka pun bertingkat-tingkat. Mereka bertingkat-tingkat. Namun yang eh, menghafal Al-Quran, kemudian eh, meninggalkan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Al-Quran atau melanggar hal-hal yang dilarang oleh Al-Quran ini dikhawatirkan masuk dalam sabda Nabi SAW, wal Quranu hujjatun alaika hujjatun laka au alaik. Al-Quran itu bisa menjadi hujjatun lak, bisa akan menjadi pembelamu yang akan menolongmu nanti pada hari kiamat, yang akan berikan syafaat. Tetapi hati-hati, dia juga bisa menjadi hujjatun alaik, bisa menjadi musuh bagimu karena akan menuntut kepadamu ya pada hari kiamat, ya kenapa engkau tidak mengamalkannya sementara engkau menghafalkannya. Ya akan menjadi hujjah terhadap kalian bahwasanya kalian sudah mengetahui tapi kenapa tidak kalian amalkan isi daripada Al-Quran. Jadi mereka ini pun juga berada dalam bahaya. Ya, berada dalam bahaya ketika tidak mengamalkan Al-Quran. Oleh karena itu dituntut bagi mereka untuk mengamalkannya. Allah taala alam. Baik, Masya Allah. Syukuran Ustaz atas jawabannya. Barakallahu fikum. Semoga sekaligus menjadi nasihat ya untuk kita semua. Karena Al-Quran bukan hanya dihafalkan dan dibacakan dengan indah, tapi lebih jauh daripada itu, ya tugas kita adalah mengamalkan isinya. Semoga Allah memudahkan kita semuanya untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz, kita melangkah ke pertanyaan yang selanjutnya. Yang mungkin berkaitan dulu Ustaz dengan tema kita. Kami ambil dulu dari peserta atas nama Marwan Amir. Afwan Ustaz, izin bertanya. Sering kami mendapatkan pertanyaan, ah, apakah seorang anak yang membaca atau menghafalkan Al-Quran itu, apakah pahalanya juga bisa sampai kepada kakek dan neneknya? Mohon penjelasannya Ustaz. Dalam hadis yang masyhur yang kita ketahui, Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas." Ketika seorang anak Adam, ketika seorang manusia meninggal dunia, maka terputus pahalanya
amalannya kecuali 3 hal. Salah satu di antaranya adalah waladun soleh yad'u lahu. Ya, anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Ya, sehingga ini adalah amal jariah baginya dan pahalanya akan terus terkirimkan kepadanya. Dalam hadis yang lain ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ada 7 hal yang yajril insan yang mana pahalanya akan terus jalan kepada manusia setelah setelah wafatnya, ada 7 hal. Salah satu di antara yang disebutkan adalah waladun solehun tarokahu, anak soleh yang dia tinggalkan di dunia ini. Di sini disebutkan anak soleh, sehingga sebagian ulama kita mengatakan bahwasanya dengan meninggalkan anak yang soleh saja itu sudah menjadi pahalanya yang akan terkirimkan untuk dia ketika anak tersebut melaksanakan amal-amal solehnya. Ya, tanpa mesti harus didoakan, walaupun dia tidak mendoakan, namun dia telah meninggalkan anak yang soleh, maka anak soleh ini adalah menjadi pahalanya yang akan terus mengalir kepadanya. Nah, jadi di sini katakan anak soleh yang dia tinggalkan. Nah, sebagaimana kita mengatakan bahwasanya ini karena dia telah mendidiknya, dia telah mendidik anak tersebut, mengajarkannya atau dia telah mengarahkannya untuk menjadi anak yang soleh. Sehingga dia ini adalah merupakan bagian daripada amalnya, merupakan bagian daripada usahanya. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan dan anaknya adalah merupakan bagian daripada usahanya. Ketika dia mengajarkan anaknya untuk melaksanakan amal soleh, mengajarkan dia untuk pergi mengaji, untuk menuntut ilmu, ya, dan amal-amal kebaikan yang lainnya. Nah, adapun berkaitan dengan apakah ini juga eh, sang kakek pun mendapatkannya, ya kalau misalnya sang kakek ini yang mengajarkan anaknya, ya sang bapak agar supaya memperhatikan pendidikan anak-anaknya, maka dia pun juga akan mendapatkan karena ini adalah bagian daripada ilmu yang bermanfaat. Karena dia telah mengajarkan, sang kakek mengajarkan anaknya. Dan anak ini mengajarkan lagi kepada anaknya, atau cucunya. Maka dari situlah dia akan bisa juga mendapatkan bagian daripada pahala tersebut karena merupakan bagian daripada ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang telah dia ajarkan, dan anak soleh yang maksudnya anak soleh yang dia ajarkan untuk menjadi anak yang soleh sehingga anaknya pun juga mengajarkan anaknya untuk menjadi anak yang soleh dan begitulah seterusnya. Wallahu taala alam. Insyaallah. Barakallahu fikum Ustaz, syukran atas jawabannya. Semoga mungkin, sebagian bertanya, di antara keutamaan yang diberikan di hari kiamat kelak ya bagi orang-orang yang saleh adalah, mereka bisa membawa anggota keluarganya setingkat dengan mereka di surga, Ustaz. Ya. Nah, pertanyaannya Ustaz, misalnya seorang anak ya yang alhamdulillah Allah karuniakan menjadi penghafal Quran ya dan semoga diberikan derajat yang tinggi. Ya, apakah terbatas hanya bisa mengangkat derajat dari anggota keluarga intinya, Ustaz, ayahnya, ibunya, saudaranya, ataukah termasuk kakek neneknya, ya paman dan bibinya dan seterusnya, Ustaz? Kira-kira bagaimana, Ustaz? Barakallahu fikum. Suaranya Afwan, Ustaz, mic-nya. Baik. Jadi ini bisa kita pahami dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur. Firman Allah Subhanahu wa taala sebutkan walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman lalu zurriyah, ya, zurriyah dia mengikutinya dengan keimanan tersebut, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan mengumpulkan mereka dengan zurriyahnya tersebut.
Jadi saya belum terjemahkan zuriyah ini agar supaya nanti kita akan lihat apa sih yang dimaksud dengan zuriyah ini. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidak akan mengurangi amalannya mereka. Artinya Allah tidak akan turunkan. Yang ada adalah Allah naikkan. Karena dikumpulkan, maka yang di bawah akan naik, bukan yang di atas turun. Ya, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Tidak akan dikurangi sedikit pun daripada amalan mereka. Nah, kata zuriyah di sini apa yang dimaksud dengan zuriyah? Apakah maksudnya adalah seluruh keturunannya, mulai dari anaknya, kemudian cucunya, dan seterusnya? Ini dari segi bahasa masuk kata zuriyah itu masuk keturunan sampai anak cucunya. Ataukah yang dimaksud zuriyah di sini adalah eh, anak-anak yang masih pada tanggungannya dan belum balik ya. Artinya kalau sudah balik ya dia sudah punya keluarga yang lain. Nah, di sini memang ada beberapa eh, pandangan di kalangan ulama kita karena kalau dikatakan bahwasanya seluruh anak cucunya berarti tidak akan ada yang dibawa karena ini punya anak, punya cucu, punya cicit dan seterusnya ini sampai ke Nabi Adam akan berarti tidak akan ada nanti tingkatan-tingkatan di surga kalau seperti itu. Ya. Nah, sebagian mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, zuriyah ini adalah anak-anak yang masih berada di bawah tanggungannya, yang mana mereka ini belum belum keluar dari tanggungannya, artinya belum balik yang telah keluar. Karena kalau balik ya dia akan bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan juga keluarganya sendiri. Nah, sehingga di sini hanya pada keluarga yang kecilnya tersebut tadi ya, yang masih pada tanggungannya atau masih belum balik ya. Walaupun ya ini adalah pandangan sebagian kita, walaupun yang lainnya menganggap bahwasanya ya tidaklah sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyatukan mereka ya ketika betul-betul mereka sama dalam keimanan tersebut. Nah, yang tidak beriman ini akan dijauhkan dari surga tersebut. Wallahu taala alam. Masya Allah, syukran Ustaz atas jawabannya. Ya, semoga kita pahami, semoga pertanyaan tadi dipahami oleh pemirsa sekalian. Ah, baik, Ustaz, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ya, kita melangkah ke tema umum, Ustaz. Pertama dari Umu Khalid. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Afwan, Ustaz, mau bertanya bagaimana lafaz yang benar dari tahiyat awal dan akhir. Ini bertanya Ustaz, terkait dengan lafaz tahiyat awal dan akhir. Baik. eh Tahiyat, maksudnya tasyahud mungkin ya. Maksudnya adalah tasyahud awal dan juga tasyahud akhir. Nah, mayoritas ulama kita mengatakan bahwasanya tasyahud awal itu adalah sampai wa asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Situ sampai tasyahud awal. Ya. Nah, kemudian ya tasyahud akhir nanti pada saat ada tambahan salawat dan berkah kepada Rasulullah SAW dan juga Ibrahim alaihissalam. Dan berkaitan dengan sigat tasyahud ini terdapat beberapa riwayat ya yang yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW ya, tentang sigat-sigat tersebut. Ya, di antaranya ya misalnya yang masyhur yang diriwayatkan misalnya dari Ibnu Mas'ud ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya, at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu wassalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin dan seterusnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nah, sampai sini ini tasawuf awal ya. Kemudian dalam sigat yang lain at-tahiyatul mubarakatu lillah, jadi ada at-tahiyatu al-mubarakatu as-salawatu at-thayyibat lillah. Jadi ada tambahan al-mubarakat. Jadi ada beberapa ya, ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang sigat-sigat tersebut. Nah, kita boleh memilih mana di antara bentuk-bentuk itu yang kita ingin bacakan dalam tasyahud kita. Nah, ini eh, adalah tasyahud awal ya, sampai
eh, wa asyhadu anna Muhammadan eh, abduhu wa rasuluhu, ya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nah, ini dikatakan sebagai tasyahud karena dalamnya ada syahadat kita, ya, ada syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulullah SAW. Ya, berkaitan yang kemudian apakah eh, salawat ini juga dibacakan di tasyahud awal atau tidak? Nah, di sini ada beberapa pandangan di kalangan ulama kita ya, sebagian memandang bahwasanya tasyahud selawat itu adalah sunat di tasyahud awal, adapun di tasyahud akhir maka dia adalah rukun di antara rukun-rukun sholat. Nah, jadi itu tasyahud awal. Tasyahud akhir ya nanti ada tambahannya, ya, selawat kepada eh, Rasulullah dan keluarga Rasulullah, demikian juga salawat Ibrahimiyah ya kepada Ibrahim dan keluarganya sampai selesai. Nah, ini pendapat daripada mayoritas ulama kita. Ada sebagian di antara ulama kita mengatakan bahwasanya tasyahud awal dan akhir ini sama, ya, dibaca lengkap sampai akhir, nah, tidak dibedakan. Namun ya kalau kita melihat beberapa riwayat dari sahabat yang misalnya tadi Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, maka tasyahud itu hanya disebutkan sampai di situ saja. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau abduhu wa rasuluh, sampai di situ saja. Dan nanti tasyahud akhir barulah dibaca secara sempurna dengan salawatnya. Wallahu taala alam. Baik, insyaallah. Syukran Ustaz atas jawabannya. Semoga dipahami oleh saudari penanya tadi. Kita ke pertanyaan yang berikutnya, Ustaz. Kita cek dulu. Oh ya, tidak ada yang bertanya langsung. Kita kembali ke live kolom komentar. Pertanyaan dari peserta atas nama Suryani Umu Usaid. Afwan Ustaz, kami mau bertanya mengenai wudhu. Ya, wudhu ini apakah betul dalam keadaan darurat wudhu itu sah jika kita hanya membasuh apa-apa saja yang disebutkan dalam Al-Quran? Maksudnya dalam ayat yang berbicara tentang wudhu, Ustaz. Nah, wudhu ini ada rukun-rukunnya atau fardu-fardunya dan ada sunat-sunatnya. Paling minimal untuk keabsahan wudhu ini adalah dilaksanakan fardu-fardunya. Nah, sementara fardu wudhu ini ya kalau kita lihat dalam mayoritas mazhab kita, ya misalnya dalam mazhab Syafi'i menyebutkan ada 6 fardu wudhu ini. Ya, yang pertama adalah mencuci wajah, ya, mencuci eh, wajah saja ya, tanpa hidung dan mulut, tanpa kumur-kumur dan masukkan ke dalam hidung, hanya wajah ini yang pertama. Kemudian mencuci kedua tangan dari ujung jari sampai sikut, dan sikut masuk, ya, kanan dan kiri. Kemudian mengusap kepala, ya, mengusap kepala. Dalam mazhab Syafi'i ya tidak mesti harus keseluruhannya, walaupun sebagian. Kemudian mencuci kedua kaki sampai ke mata kaki. Ini sudah 4 rukunnya. Kemudian yang berikutnya adalah dilakukan secara berurutan, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya, tahapannya punya wajah dulu berurutan, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki, ya. Maka ini kalau sudah dicuci keempat anggota tubuh itu maka sudah cukup. Wudhunya sudah sah. Ya tidak mesti harus kumur-kumur, ya tidak mesti misalnya cuci tangan dulu sebelumnya. Nah, itu semua adalah sunat-sunat wudhu. Ini paling minimal agar supaya wudhu kita sah dan sempurna. Nah, Allah taala alam. Masya Allah. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Semoga dipahami oleh saudari penanya tadi. Selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan dari peserta atas nama Asriali. Bismillah, Afwan Ustaz, izin bertanya. Ah, Ayah saya sudah meninggal. Ya, dia meninggalkan dua orang anak, satu laki-laki dan satu perempuan. Dan ibu saya berencana ingin menikah lagi. Pertanyaan saya, Ustaz, bagaimanakah status pernikahan ibu saya? Apakah jika ibu saya menikah lagi, ibu saya masih berhak tinggal di rumah ayah saya? Ataukah apakah memang ibu saya masih berhak atas rumah yang ditinggalkan oleh ayah saya?
Itu pertanyaannya, Ustaz. Baik, ketika seseorang meninggal, maka harta yang dimilikinya ini akan berpindah kepada ahli waris. Dan salah satu di antara ahli waris adalah istri. Dalam hal ini ibu yang ditanyakan dalam pertanyaan ini. Maka sang ibu ini punya hak. Nah, kalau misalnya dia punya anak, berarti hak sang ibu tadi, ya, hak sang ibu ini adalah seperdelapan daripada total harta suami yang meninggal. Jadi dia punya hak, ya, daripada harta tersebut. Ya, apakah dalam bentuk rumah, dalam bentuk uang, dalam bentuk apa saja. Intinya seluruh harta itu harus dikumpulkan, lalu kemudian dibagi, dan hak istri ini adalah seperdelapan daripada harta tersebut karena dia memiliki anak. Ya, kemudian nanti anaknya ya, eh, misalnya dari 7/8 itu ya antara kedua anak tadi. Ya, sang laki-laki mendapatkan 2 bagian dan sang anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Nah, jadi inti pertanyaan apakah dia berhak untuk tinggal? Maka kita katakan dia berhak untuk tinggal karena itu adalah bagian daripada hartanya. Karena rumah ini adalah warisan dan itu adalah bagian daripada bagiannya. Sehingga dia berhak karena itu adalah hartanya. Dia masih memiliki bagian dari warisan tersebut. Ya, kecuali kalau misalnya rumah itu setelah dibagi ini bagiannya si fulan ya misalnya. Maka dia di sini tinggal numpang ya, tinggal numpang kalau diberikan izin tinggal tinggal. Tapi pada dasarnya tadi adalah warisan. Ya, dia adalah warisan dan dia memiliki hak untuk tinggal di situ walaupun dia menikah lagi ya setelah tersebut karena harta suaminya pertama tadi itu sudah menjadi miliknya sebagai harta warisannya. Wallahu taala alam. Masya Allah. Taib, syukuran Ustaz atas jawabannya. Barakallahu fikum. Semoga dipahami oleh saudara penanya tadi. Eh, kita melangkah ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dari peserta atas nama Nur. Ya, ini hamba Allah mungkin. Afwan Ustaz, bagaimanakah caranya jamak qasar? Apakah jamak qasar itu nanti ketika sudah sampai kurang lebih 80 kilometer atau kita bisa jamak qasar sebelum perjalanan 80 kilometer itu asalkan sudah berniat untuk safar, Ustaz. Kalau kita sudah berniat untuk safar dan jarak kota tujuan kita, ya ini dalam mayoritas ulama kita, misalnya dalam mazhab Syafi'i, jarak kota tujuan itu adalah lebih daripada misalnya 73 kilometer atau dalam pendapat yang lain 90 kilometer. Kalau jaraknya sudah seperti itu, artinya sudah melebihi jarak safar dari kota tujuan tersebut, maka sang musafir ini sudah berhak untuk menjamak dan juga mengqasar setelah melewati batas kota asalnya. Walaupun perjalanannya mungkin baru 5 kilo keluar dari batas kota, ya, dia sudah bisa melakukan jamak dan qasar. Karena di sini statusnya sebagai seorang musafir. Walaupun belum sampai perjalanannya belum sampai 80 kilo misalnya. Walaupun perjalanannya belum sampai 80 kilo, karena di sini statusnya sudah menjadi musafir. Ya sekali lagi, eh, kalau kota tujuannya itu adalah kota safar, jaraknya adalah jarak safar, ya, apakah itu misalnya 80 kilo atau 90 kilo, maka dia sudah berhak untuk menjamak dan mengqasar kalau dia sudah melewati batas kota asalnya. Misalnya dia Makassar, sudah keluar, sudah masuk ke Pangkep misalnya. Ya. Maka di Pangkep dia sudah bisa mengqasar dan menjamak walaupun belum cukup 80 kilo ya, mungkin baru 30-an kilo di situ perjalanannya. Tapi dia sudah musafir. Nah, ini sebagaimana ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan haji ke Mekah yang jaraknya ya sampai 400 kilometer lebih. Beliau ketika sampai di Bir Ali ya atau di apa namanya di tempat mikotnya itu beliau sudah menjamak sudah mengqasar sholatnya. Ya, padahal jaraknya dari batas kota Madinah ke Bir Ali tersebut ya tidaklah jauh ya, hanya beberapa puluh kilometer saja, tidak sampai
eh, 60 atau 80 kilometer. Wallahu taala a'lam. Insyaallah. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Semoga dipahami oleh saudari penanya tadi dan kepada kita semua. Pertanyaan berikutnya Ustaz, dari peserta atas nama Khairun Nisa. Eh, apakah ketika membaca Al-Quran, ketika sholat itu Ustaz harus berurutan? Ya, misalnya Al-Ikhlas di rakaat pertama dan kedua harus yang setelahnya, contoh An-Nas. Ya, ataukah eh bagaimana Ustaz yang tepatnya? Mohon pencerahannya. Kalau dia dalam dua rakaat yang terpisah, maka tidak mesti harus sesuai dengan urutannya. Ya, tidak mesti harus Al-Ikhlas dulu di rakaat kedua, pertama, kemudian nanti An-Nas di rakaat kedua. Tidak mesti, walaupun dibalik tidak mengapa. Ya, karena dia adalah dua rakaat yang terpisah. Maka hal ini boleh dilakukan. Bahkan Rasulullah SAW pernah dalam satu sholat, sholat bersama dengan sahabatnya Hudzaifah. Beliau dan juga dengan bersama dengan Ibnu Mas'ud ya dalam satu kesempatan yang lain, beliau membaca pertama Al-Baqarah ya sampai selesai, lalu beliau lanjut ke An-Nisa sampai selesai, lalu beliau lanjut lagi Ali Imran. Jadi kalau kita lihat dari susunannya yang dalam mushaf sekarang itu adalah Al-Baqarah dulu, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa. Namun Rasulullah ketika membacanya, beliau selesaikan Al-Baqarah, langsung lanjut ke An-Nisa ya. Sampai selesai barulah lanjut lagi ke Ali Imran. Nah, jadi kalau dia misalnya dalam dua rakaat yang berbeda, maka ini tidak mengapa. Dan kalau dia dalam satu rakaat yang sama, yang penting bukan ayat-ayat potongan-potongan ayatnya yang disambung-sambung, ya dibaca sampai selesai. Ya misalnya dia ingin baca dulu yang panjang ya, misalnya dia ingin baca Al-Mulk dulu. Ya, setelah itu dia baca misalnya lanjut lagi ya dalam satu rakaat sampai selesai Al-Mulk, dia ingin membaca lagi misalnya kalau misalnya dari surat dari juz 229 misalnya Al-Mujadilah, maka tidak mengapa, yang penting dia sudah baca full ya. Bukan ayatnya di sebagian sini, ayat sebagian situ, ini yang tidak dibolehkan. Allah taala. Saya Ustaz dipahami. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga dipahami juga oleh saudari penanya kita tadi. Berikutnya Ustaz, ya masih ada sekitar 15 menit lagi. Pertanyaan berikutnya dari Ummu Wildan dari Pomala. Bismillah, Afwan Ustaz izin bertanya, apakah waktu sholat sunnah rawatib qobliyah waktunya itu batas iqomah bagi kami juga perempuan yang sholat di rumah? Maksudnya apakah kalau di masjid sudah berkumandang iqomah itu batas dari sholat sunnah qobliyah juga atau bagaimana Ustaz? Bagi kaum wanita di rumah. Bagi kaum wanita di rumah, qobliyahnya ini yang penting dia belum melaksanakan sholat fardunya. Ya, misalnya sholat duhur ya, sholat duhur sudah azan di masjid, lalu dia masih ada aktivitas yang lain, ditunda dulu. Setelah selesai wudhu, ternyata di masjid sudah iqamat. Ya, maka di sini kalau dia sholat di rumah, maka dia tetap boleh melakukan qobliyah dulu sebelum sholat duhurnya. Jadi iqamatnya muadzin di masjid ini bukan batas qobliyah, tapi batas qobliyah itu adalah sebelum keluarnya waktu sholat tersebut. Sebelum keluarnya waktu sholat duhur, ya maka dia masih bisa melakukan qobliyah walaupun misalnya sisa sisa 6 rakaat sebelum duhur habis, ya maka di sini dia masih bisa qobliyah dulu 2 rakaat, setelah itu dia tambah 4 rakaat untuk duhurnya. Wallahu taala alam. Baik, insyaallah. Syukran Ustaz atas jawabannya. Semoga dipahami oleh saudari penanya. Berikutnya ada pertanyaan dari peserta atas nama Nia Hasni. Afan Ustaz izin bertanya, bagaimana dengan sebuah lembaga atau tempat pembinaan atau pengajaran Al-Quran itu menentukan infak komitmen kepada santri yang nantinya dibayar tiap bulan? Ini untuk membayar upah dari pengajar. Bolehkah hal yang seperti ini? Dan bagaimana tips menjaga keikhlasan hati dalam mengajar Al-Quran kepada orang lain yang mana guru tersebut seringkali diberi hadiah oleh muridnya? Syukran Ustaz, jazakumullah khairan.
Eh, Terkadang sebagian orang memandang bahwa eh, bayaran itu bertentangan dengan keikhlasan. Padahal tidak mesti seperti itu. Bisa saja seseorang menerima upah ya untuk membantu dirinya, untuk menutupi kebutuhannya, karena dia telah meluangkan waktu untuk hal tersebut sehingga dia tidak memiliki atau dia tidak melakukan kegiatan yang lain, pekerjaan yang lainnya tertunda karena ingin melakukan hal tersebut sehingga dia mengambil upah untuk Al-Quran, maka yang tidak mengapa, tidak bertentangan dengan keikhlasan. Jadi keikhlasan itu adalah sesuatu dan upah itu sesuatu yang lain, tidak mesti. Walaupun terkadang bisa saja mempengaruhi keikhlasan seseorang ketika dia tidak mengajarkan Al-Quran kecuali hanya tujuan ingin mencari upah saja. Nah, kalau seperti ini maka inilah yang dicelah oleh ulama kita karena mengajarkan Al-Quran hanya sekedar untuk mencari upah. Adapun kalau dia misalnya mendapatkan upah untuk membantu dia transportasinya, membantu dia memenuhi kebutuhan sebagian kebutuhannya karena dengan dia fokus mengajar situ sehingga tidak ada lagi waktu yang lainnya untuk mencari nafkah, maka yang tidak mengapa. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwasanya khairu ma akhadtum bihi ajran kitabullah. Sebaik-baik upah yang kalian ambil itu adalah hasil daripada mengajarkan kitabullah. Dan ketika sahabat membacakan Al-Fatihah kepada orang yang sakit dengan sebagai ruqyah, lalu diberikan upah, lalu mereka mengambil upah tersebut, lalu dibawa kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan idribul sahman, bagi-bagi juga sebagian daripada upah tersebut yang berupa kambing pada saat itu. Maka tidak mengapa ya mengambil upah, yang penting bukan itu yang menjadi tujuan utamanya. Dia mengambil upah tersebut agar supaya bisa membantu dia dalam melaksanakan tugas itu ya, dan menutupi sebagian kebutuhan hidupnya karena waktunya telah tersita di situ dari mencari nafkahnya, maka yang tidak mengapa. Allah taala. Taib, Masya Allah. Syukran, Ustaz. Berkaitan dengan yang kedua tadi, Ustaz, bagaimana tips menjaga keikhlasan dalam mengajar Quran di mana sering diberikan hadiah oleh murid? eh jadi selama memang dia bukan eh, pegawai, apakah misalnya di ASN ya atau dia sebagai pegawai guru yang sudah diupah, maka dia berusaha untuk menolaknya, berusaha untuk menolaknya karena dia telah mendapatkan upah dari pimpinannya misalnya atau dari pemerintah, karena dikhawatirkan ketika menerima hadiah tersebut akan bisa mempengaruhi perlakuannya, sikapnya kepada sang anak tersebut sehingga mem- membuka peluang dan potensi memperlakukan tidak adil anak-anak didiknya. Yang sering memberikan hadiah akan ada perlakuan istimewa, yang tidak maka diperlakukan biasa. Maka ini bisa menyebabkan subjektivitas ya dalam muamalah terhadap anak didik. Allah taala. Baik, syukran, Ustaz, atas nasihatnya sekaligus jawabannya. Semoga dipahami oleh saudari penanya kita tadi. Uh, Ya, kita masih ada sekitar 10 menit, insya Allah, Ustaz, kita habiskan pertanyaannya. Pertanyaan dari Ibu Fatir. Assalamualaikum, Afwan, Ustaz. Uh, Mau bertanya terkait dengan kasus yang mungkin lagi marak ya akhir-akhir ini, wanita yang dimutilasi ya sampai potongan-potongan tubuhnya banyak, di mana kita ketahui sebagai Muslim jenazah itu harus dimandikan serta dikafankan. Bagaimana terkait dengan jenazah yang seperti ini, Ustaz? Perlakuannya. Syukran, Ustaz. Jazakumullah khair. Jika potongan-potongan tubuhnya masih didapatkan, ya, maka potongan tubuh itu dikumpulkan, kemudian dimandikan, setelah itu dikuburkan bersama. Ya. Kemudian dikuburkan secara bersama, walaupun dia telah terpisah-pisah, ya, walaupun dia sudah terpisah-pisah, ya, karena sudah tidak memungkinkan lagi untuk
disambungkan dan tidak tidak ada kebutuhan untuk melakukan operasi lagi untuk menyambung satu persatu karena ini akan ya pertama memperlambat proses penyelanggan jenazah, kemudian yang kedua bisa jadi ada hal-hal yang menyakiti tubuh tersebut. Ya, sementara Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwasanya kasru almi al-mayyit kakasrihi hayyan, bahwasanya mematahkan tulang jenazah itu sama saja kalau kita patahkan dia dalam keadaan hidup, artinya tidak boleh dan menyakitkan. Nah, oleh karena itu ya cukup dikumpulkan bagian daripada tubuh yang masih ada, kemudian dimandikan satu kali ya. Setelah itu dikafankan lalu dikuburkan. Wallahu taala alam. Masya Allah. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Ya, semoga dipahami oleh saudara penanya tadi. Pertanyaan berikutnya dari peserta atas nama Naswa, ya Naswa. Afwan Ustaz, izin bertanya, apa yang harus kita lakukan ketika kita kelebihan rakaat dalam sholat? Kelebihan rakaat dalam sholat jika dilakukan dengan tidak sengaja, maka yang harus kita lakukan adalah kalau kita mengingat pada saat kita berdiri, maka harus segera duduk, tidak boleh dilanjutkan. Ya, misalnya kita sholat duhur, kita naik pada rakaat kelima. Pada saat berdiri rakaat kelima atau dalam keadaan ruku, kita ingat bahwasanya ini adalah rakaat kelima, maka kita harus segera turun duduk untuk tasyahud akhir. Ya, kita harus segera, ya. Jadi intinya kapan kita ingat, kita sadar, maka kita segera tinggalkan dan langsung melakukan tasyahud akhir. Kalau itu adalah merupakan tambahan akhir daripada sholat kita. Nah, setelah itu ya barulah kita melakukan sujud sahwi. Eh, Berkaitan dengan kapan dilakukan sujud sahwi, apakah setelah salam atau sebelum salam? Memang ada khilaf di kalangan ulama kita. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya semuanya sujud sahwi ini dilakukan sebelum salam. Jadi langsung tasyahud, langsung turun, kemudian tasyahud akhir. Setelah tasyahud akhir, sebelum salam sujud dulu dua kali, ya. Setelah itu baru lakukan salam. Allah taala alam. Baik, Masya Allah. Syukran Ustaz atas jawabannya. Barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir mungkin Ustaz di malam hari ini dari peserta atas nama Faisal. Bismillah, Afwan Ustaz. Kami ingin bertanya terkait dengan asbabun nuzul eh, surah An-Najm ayat keempat yang mana perkataan Nabi Muhammad SAW adalah wahyu, ya in huwa illa wahyu yuha. Akan tetapi Nabi menikahi 11 wanita. Bahkan dari hadis dari Aisyah bahwa Nabi dikatakan bahwa Nabi itu adalah Al-Quran berjalan. Apa korelasi titik temunya Ustaz terkait dengan ini? Ya, mohon pencerahannya. Barakallahu fikum Ustaz. Ya, dimengerti Ustaz pertanyaannya? Saya masih kurang nyambung. Maksudnya in huwa illa wahyun yuha wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwasanya apa yang Rasulullah sabdakan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak mengucapkan kecuali atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah Rasulullah menikah lebih daripada 4, ya, ini adalah kekhususan Rasulullah. Ya, fankihu ma taba lakum minan nisa'i matsna wa thulatha wa ruba'. Nikahlah yang engkau senangi dari wanita, apakah dua-dua, tiga-tiga, empat-empat. Ini berlaku umum. Adapun Rasulullah maka itu adalah merupakan kekhususan bagi beliau untuk menikah lebih daripada 4. Kemudian eh, apa yang terakhir dan ditanyakan? Itu Ustaz, tadi korelasinya ya. Bahkan ya, titik temunya kurang kurang jelas juga ini pertanyaannya. Mungkin bisa diperjelas nanti ini ya, Ya, pertanyaannya apa yang dimaksudkan. taib Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Ah, syukran Ustaz, jazakallah khairan ya, atas jawaban-jawabannya. Itu tadi pertanyaan terakhir di malam hari ini. Ah, Sekaligus menjadi akhir dari perjumpaan kita. Sebelum kita tutup mungkin Ustaz ya, karena banyak yang mungkin bergabung belakangan Ustaz daripada materi tadi.
Mungkin bisa, closing statement beberapa perkataan-perkataan terkait dengan kesimpulan dari tema kita di malam hari ini. Baik, fenomena yang kita lihat, banyaknya rumah-rumah Quran, kemudian iqbal, ya, eh, kesadaran untuk kembali kepada Al-Quran dengan mempelajarinya, kemudian membacanya, ya, mempelajari cara membacanya sampai kepada menghafal, sehingga kita melihat rumah-rumah Quran dan tahfidz, pondok-pondok tahfidz ini menjamur sangat banyak. Kita melihat di negeri kita, dan ini adalah merupakan hal yang sangat positif, dan kita ucapkan banyak pujian pada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan dan juga hidayah ini. Namun jangan sampai semangat menghafal Al-Quran ini menjadikan kita hanya fokus pada hafalannya dan lupa apa tujuan daripada diturunkannya Al-Quran. Ya, sebagaimana kata para tabi'in, Hasan Basri dan yang lainnya, bahwasanya Al-Quran ini diturunkan liyu'mala bihi, untuk diamalkan. Dan telah kita sebutkan tadi bahwasanya Rasulullah mengatakan yu'ta bil Quran yaumal qiyamah wa ahli alladziina kanu ya'maluna bihi. Yang akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat ketika didatangkan Al-Quran adalah ahlinya yang mengamalkan Al-Quran tersebut. Oleh karena itu, semangat menghafal Al-Quran hendaknya kita senantiasa barengi dengan semangat untuk mempelajarinya, semangat untuk mentadabburinya, dan semangat untuk mengamalkannya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Jazakallah khairan, Ustaz. Jazakallah khairan katsiran atas materi pengantar di malam hari ini. Dan para pemirsa sekalian, tibalah kita di penghujung kegiatan kita konsultasi syariah di malam hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz kita. Semoga apa yang Ustadz kita sampaikan di malam hari ini menjadi pemberat timbangan amal kebaikan beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan juga terima kasih kepada seluruh pemirsa atas kehadiran bersama kita pada program konsultasi syariah. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Mari kita tutup program kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik. Syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.